Hey, saya Dani Kurniawan. Selamat datang di channel saya. Hey, pernahkah kalian memelihara ikan dalam akuarium? Nah, tentunya coba amati setelah 1 bulan kemudian. Bertambah besar? Atau bertambah banyak? Atau malah mati semuanya? Haha, itulah yang dinamakan sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Terus apa dong perbedaannya? Mari kita belajar. Ikan di dalam akuarium ada 2 kemungkinan. Kalau tidak bertambah besar, ya bertambah banyak. Terus apa perbedaannya dong? Bayangkan, di dalam akuarium ikan bertambah menjadi besar. Itulah yang dinamakan pertumbuhan. Dan ikan berubah menjadi banyak. Di akuarium sebelah, itulah yang dinamakan perkembangan. Hei, bagaimana dengan ikan kalian? Atau jangan-jangan malah mati semua? Nah, itulah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Sudah paham kan? Jika sudah paham, oke. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita game zone. Oke, game zone kali ini kita akan mengadakan sebuah tantangan. Tantangannya cukup mudah, kalian nanti harus menyebutkan dan harus tepat. Tantangannya menyebutkan kegiatan di sekitar kalian yang termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, Pak Dani memelihara ikan lele dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ikan lele tersebut semula kecil-kecil menjadi besar. Nah, itulah yang dinamakan pertumbuhan lele. Nah, jadi seperti itu tantangannya. Sebutkan di kolom komentar. Nanti Bapak pilih jawaban yang paling baik atau Bapak undi. Nanti kalau ada yang jawabannya tepat, Bapak beri hadiah. Oke? Jadi contoh dari Pak Dani tidak boleh digunakan kembali. Oke, lanjut. Waduh, kelas sudah dimulai nih. Profesor mana ya? Profesor, di mana kau? Hai, ada apa Tifu? Prof, saya ingin belajar lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oh, itu ya? Oke, tapi sebelumnya kita harus membersihkan tempat kita. Siap, Profesor. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahukah kalian bahwa setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, mengalami proses pertumbuhan yang sama loh, yaitu dari kecil menjadi besar. Wow, lalu bagaimana dengan perkembangan, Profesor? Nah, ini yang unik teman-teman. Setiap makhluk memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Jelas dong. Santai saja, pasti saya jelaskan. Perkembangan terbagi menjadi 3 bagian Tifu, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia mengalami perkembangan hanya pada perubahan bentuk fisik dan penguatan karakter manusia tersebut. Saya jadi penasaran nih. Dan hewan berkembang biak dengan 2 cara saja loh. Pertama adalah perkembangan biakan secara generatif atau yang disebut normal. Yang kedua, perkembang biakan secara vegetatif atau disebut tidak normal. Lalu bedanya apa dong, Profesor? Jadi gini Tifu, perkembang biakan generatif atau normal itu proses perkembangan hewan dengan cara ovipar dan vivipar. Apa itu, Prof? Kok aneh banget? Ini tidak aneh, Tifu. Perhatikan, ovipar adalah perkembang biakan hewan dengan cara bertelur. Dan vivipar adalah perkembang biakan hewan dengan cara beranak. Umumnya hewan beranak itu adalah mamalia loh, Tifu. Tahu nggak mamalia itu apa? Yaitu hewan menyusui. Terus selain ovipar dan ovovivipar, apakah yang ada selainnya? Ada dong, yaitu ovovivipar, yaitu kejadian langka yang dialami jenis hewan tertentu seperti ular. Ovovivipar adalah proses perkembangbiakan hewan bisa bertelur dan bisa beranak. Lihat ular itu Tifu, ada sebagian ular yang bertelur dan ada sebagian ular yang beranak. Makanya dinamakan ovovivipar.
Sekarang Tifu sudah tahu Prof, tapi Tifu masih ingin ilmu lagi. Oke, Profesor lanjutkan. Selain perkembangbiakan secara normal, hewan juga ada yang berkembang biak secara tidak normal loh Tifu, atau yang dinamakan vegetatif. Emangnya ada yang seperti itu Prof? Kok aneh banget? Adalah, perkembangbiakan secara vegetatif hanya ada dua. Yang pertama adalah membelah diri. Membelah diri ada yang menggunakan tunas seperti hidra, lalu ada yang memotong dirinya, dan potongan tersebut bisa hidup loh. Itu dinamakan fragmentasi. Hal ini terjadi pada cacing. Wow, baru tahu saya Prof. Tahukah kamu Tifu, perkembangan secara vegetatif yang kedua adalah partenogenesis, yaitu yang terjadi pada komodo. Ketika komodo itu tidak menemukan pasangan, maka dia akan hamil dengan sendirinya. Itu apa Prof? Kok aneh sekali? Itulah perkembangbiakan pada hewan. Masih ada loh perkembangbiakan pada tumbuhan. Mau lanjut apa tidak ini? Mau dong, kan Tifu suka ilmu. Oke Tifu, perkembangbiakan pada tumbuhan sama juga dengan hewan. Ada yang normal atau generatif, juga ada yang tidak normal atau vegetatif. Oh, terus bagaimana penjelasannya Prof? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya ada satu cara loh, yaitu penyerbukan. Penyerbukan adalah terjadinya bunga menjadi buah, yang diawali dengan jatuhnya benang sari ke putih. Penyerbukan biasanya dibantu oleh angin, air, dan hewan. Jika pengen tahu, jangan kemana-mana ya. Nanti Profesor jelaskan di video selanjutnya. Wow, keren. Satu lagi dong Prof. Iya, apa sih yang tidak buat ilmu? Jika tumbuhan berkembang biak dengan normal, ada juga loh yang tidak normal atau dinamakan vegetatif. Fokus. Biasanya tumbuhan berkembang biak dengan penyerbukan bunga, tapi ada sebagian tumbuhan tidak mempunyai bunga, tapi bisa berkembang biak loh. Cara berkembang biaknya hanya ada dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Karena kelas sudah bel istirahat, maka Profesor akan menjelaskannya di lain video ya Tifu. Ya udah nggak apa-apa Prof. Satu lagi. Terus perbedaan antara perkembangan dan perkembangbiakan itu apa dong? Itu udah Tifu, yang akan menjawab adalah murid-murid pintar kelas 6A dan B. Sudah ya, Profesor juga mau istirahat. Dadah Tifu. Iya Prof. Oke, banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa juga membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berbau sains dan juga yang lainnya. Sekian dari Pak Dani, tetap semangat belajar di rumah. Salam pendidikan.